Kali ini, Indonesia siap jadi negara besar saat 60 negara akan hancur akibat inflasi termasuk Amerika Serikat, guys. Bagaimana nih? Ayo sama-sama kita semak info nih. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi di Tengkuruk Channel. Semoga anda yang menonton video ini semoga berada di dalam keadaan yang sehat dan juga sentiasalah dirahmati oleh Allah SWT. Jadi pada kali ini topik yang akan saya react berkaitan dengan negara Indonesia dan hubung kait dengan negara-negara asing, guys. Di mana sekarang nih apa yang telah berlaku yang saya nampak saat konflik yang telah masih lagi sedang memanas nih yang telah berlaku antara Rusia dengan Ukraina. Presiden Jokowi sempat ya untuk mengunjungi dua buah negara ini, menemui kedua-dua pemimpin Rusia dengan Ukraina. Jadi nampak di sini bahwa ini salah seorang pemimpin ya, di kalangan ramai-ramai pemimpin, Presiden Jokowi adalah orang yang pertama ataupun pemimpin pertama yang berani pergi ke Ukraina dalam tempo sekarang nih, dalam suasana yang masih lagi memanas nih. Tetapi demi misi kemanusiaan, Presiden Jokowi lantas sejak menemui kedua-dua presiden Ukraina dengan Rusia nih untuk demi mendamaikan, pendek kata, misi kemanusiaan ataupun sebenarnya jiwa Jokowi nih dia suka pada perdamaian. Jadi guys, untuk topik yang akan saya react sekarang ini, yaitu Indonesia siap jadi negara besar saat 60 negara akan hancur akibat inflasi termasuk Amerika Serikat, guys. Masya Allah. Jadi kalau tengok di sini, Indonesia salah satu negara ya siap menjadi negara besar, dan 60 negara ini akan ibaratnya macam hancurlah akibat inflasi. Bagaimana tuh guys? Sekarang nih banyaklah kesan-kesan terhadap ekonomi semenjak berlakunya peperangan, lepas tu dicampur lagi dengan pandemik. Jadi Indonesia ni yang saya tengok dalam tempo pandemik pun dia masih lagi ekonominya ni masih terus berkembang, dan masa berlakunya yang saat-saat kemuncak berlaku peperangan antara Rusia dengan Ukraina ni, Indonesia masih lagi menjalankan hubungan ataupun perniagaan dengan Rusia. Buktinya apabila kapal Pertamina itu telah dihadang oleh pasukan ataupun kelompok Grand Pass. Jadi bagaimana nih 60 negara akan hancur katanya di sini, dan mungkin ini kesan daripada inflasi ya. Lagi satu, apabila saya tengok Indonesia dia masuk dalam G20, di mana G20 ini adalah satu pertemuan untuk membincangkan tentang ekonomi dunia. Jadi salah satu negara yang mempunyai kekuatan ekonomi ataupun dia punya ekonomi sekarang ini tengah berkembang adalah negara Indonesia. Jadi tahniah ke atas negara Indonesia. Jadi mari kita tengok bagaimana Indonesia ni dia dikatakan di sini siap jadi negara besar saat 60 negara akan hancur akibat inflasi termasuk Amerika, guys. Jadi ayo kita semak info ni, dan untuk makluman anda, ini video saya tengok dari channel Bagi-Bagi ya guys. Jadi kepada kalian yang menonton video ni, sama-sama kita support ini channel Bagi-Bagi dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe dia punya channel, silalah subscribe sekali. Jadi ayo kita semak info ni guys, bagaimana Indonesia ni yang menjadi negara besar saat 60 negara ni ya akan hancur akibat inflasi ni. Jadi bagaimana tuh guys, sama-sama kita semak video ni. Yuk. By the end of the year, $10 billion inflation relief package. Hati-hati juga, ini yang menjadi momok semua negara sekarang ini adalah inflasi. Inflasi ya guys. Gila, inflasi Indonesia terbaik, bahkan mengalahkan Amerika Serikat. Setidaknya tahun ini kita tidak kiamat ekonomi. Ternyata konflik sengaja dibuat. Dan inilah tips hidup selamat dari King Narto. Konflik sengaja Sahabat dibuat. Bagi-Bagi, di tengah tsunami kekacauan dunia, pada saat ini selain resiko perang nuklir, ada resiko besar yang tidak kalah menakutkannya, yaitu inflasi. Inflasi.
Lihat Ini. saja Sri Lanka dan Ekuador yang sudah tumbang karena inflasi ini dan menyebabkan kekacauan yang membuat rakyat turun ke jalan dan menciptakan chaos. Demonstrasi. Nah, tengok. Gara-gara inflasi nih, tengok. Kehancuran suatu negara karena inflasi adalah momok menakutkan di tengah pasar dengan sistem kapitalis pada saat ini. Salah satu selain daripada kekuatan militer ataupun nuklear ya, ekonomi juga ini adalah kekuatan ya, untuk macam menghalang ekspor ke negara-negara tertentu. Itu sudah menjadi kegusaran ya bagi negara-negara yang memerlukan. Contohnya Indonesia mempunyai sumber daya alam yang banyak, contohnya mempunyai arang batu. Dia stopkan sejak itu arang batu, maka negara yang memerlukan arang batu seperti China gitu kan, contohnya akan dapat kesan yang begitu besar lah terhadap negara yang memerlukan tu. Jadi itulah kelebihan apabila negara mempunyai kekuatan ekonomi yang hebat. Jadi saya nampak di sini Indonesia dia ke arah itu ya. Ayo lanjut lagi. Dan mau hancur karena militer atau ekonomi, King Narto kasih tahu bahwa keduanya benar-benar menyakitkan. Dan hebatnya, kita lolos dari inflasi skala dunia pada tahun ini. Oh, Hijrahkan diri dengan 100 Plus untuk fokus. King Narto apresiasi pemerintah untuk bagian ini. Karena King Narto tidak memihak atau mengkubu pada siapapun dari ini. Diambil by data pada situs by Trending data. Economic 2022 yang hanya menyentuh minus 3,5%, jauh di atas negara-negara lain. Seperti Argentina yang menyentuh 60%, Sri Lanka 39%, dan Indonesia. Turki bahkan menyentuh 73%. Seperti Indonesia pada tahun 97 dan 98 pada saat itu. Akankah Turki bertahan? Pantas saja Indonesia dia ahli ataupun termasuk dalam G20 tu. Itu perbincangan tentang ekonomi dunia. Tengok ni. Atau Ini menuai data ni. kehancurannya sendiri. Sahabat Presiden bagi-bagi, Jokowi. inflasi Indonesia ini cukup patut kita syukuri. Karena Amerika Serikat pun sebagai negara maju, inflasinya jauh di atas Indonesia di kisaran begitu, 8,6%. Tengok tu. 86%. Dan akankah sebenarnya momok inflasi ini adalah tujuan awalnya kekisruhan dunia? Di mana gelombang pandemik yang anomali dan diusiknya Rusia pada saat ini agar inflasi yang berurut-urutan tercipta. Betul-betul lah kan guys. Mari kita bahas sedikit. Bila kita tengok suasana yang berlaku nyambung-nyambung. Pertama mula-mula itu apa yang ini COVID. Apabila COVID melanda dunia, maka ekonomi terhenti, banyak negara buat total lockdown, lepas tu operasi ekonomi itu tidak berjalan lancar. Masa tu juga berlaku lagi konflik perang. Jadi itu kesan-kesan apabila berlaku konflik macam itulah yang dikatakan oleh admin ini, sengaja konflik itu dicipta, berkemungkinan untuk inilah ada target-target tertentu. Itulah yang saya rasa apa yang dimaksudkan oleh admin ni. Sahabat bagi-bagi, King Narto bahas inflasi sedikit dari kacamata orang desa ini. Gak usah protes, kalau salah silahkan dikoreksi. Tidak apa. Yang jelas, Kita tengok. inflasi bukanlah gorengan bakwan seperti di dapurnya King Narto. Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan Betul, terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Betul. Kenaikan Jika harga deflasi merupakan kebalikan dari inflasi, yakni penurunan harga barang secara umum dan terus-menerus. Perhitungan inflasi dilakukan oleh BPS atau Badan Pusat Statistik. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Betul. Gimana? Sampai di sini paham? Kalau Paham. paham, mana suaranya? Hurrah.
Hebat kalau paham, King Narto aja hampir nggak paham. Lah, malah ngelawak. Ayo balik ke topik. Oke. Sahabat bagi-bagi, Presiden Jokowi bahkan memberikan warning bahwa akan ada 60 negara yang bersiap ambruk karena diterjang dari radiasi inflasi ini. Perkiraan ini berdasarkan dari perhitungan organisasi Bank Dunia seperti IMF dan PBB. Jokowi menekankan Indonesia saat ini tidak berada pada posisi normal. Dan beliau mengingatkan, begitu krisis keuangan masuk ke krisis pangan, masuk ke krisis energi, kondisinya akan semakin mengerikan. Di sini kita paham di mana inflasi bergandengan erat dengan krisis-krisis di dunia. Begitu. Seperti krisis keuangan, krisis pangan, dan krisis energi. Nah, pertanyaannya, apa kaitannya dengan banyak konflik dunia pada saat ini? Ikut memicu inflasi? Ya, tentu. Setelah seluruh dunia diterjang pandemik yang berkepanjangan yang menyebabkan banyak dunia mengalami krisis keuangan. Kini para elit memicu perang dengan Rusia agar terjadi krisis pangan dan krisis energi. Lihatlah Rusia yang akhirnya memblokade Laut Hitam yang menyebabkan terhentinya pasokan gandum dan mengancam 40 juta manusia kelaparan. Seperti yang dikatakan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Jadi untuk kelanjutan video ataupun info, kalian boleh tengok di channel Bagi-Bagi. Jadi saya ambil sedikit maklumat terkait dengan kedudukan Indonesia di saat ini apabila berlaku yang pertama kasus ataupun isu pandemi ya. Negara-negara lain banyak begitu mencari jalan lah, ikhtiar bagaimana untuk memajukan, melancarkan ekonomi. Tetapi yang saya nampak berbeza dengan negara Indonesia ketika itu, dia terus tidak membuat total lockdown ya, di mana masih lagi menjalankan ekonomi, cuma berjaga-jagalah juga yang saya nampak Indonesia ni untuk keselamatan dari segi jangkitan COVID itu. Jadi itu satu tindakan pemerintah Indonesia untuk melancarkan ekonomi. Masa pandemi itu juga berlaku negara-negara asing buat pelaburan ataupun investor ke negara Indonesia untuk meningkatkan taraf ekonomi ataupun pendapatan negara. Seterusnya apabila berlaku konflik antara yang sekarang berlaku ni lah, Rusia Ukraina berlaku peperangan, tetapi Indonesia dia tidak mengenakan sanksi ya, ataupun memihak mana-mana negara. Dia masih juga meneruskan hubungan perdagangan antara negara-negara seperti Rusia khususnya. Jadi inilah tindakan yang saya tengok, kekuatan pada negara Indonesia itu dia mementingkan untuk jangka masa yang panjang untuk negara Indonesia itu agar ekonomi itu tidak terkesan dengan akibat inflasi ni. Jadi bila tengok apa yang Jokowi bawa ini, semuanya ke arah pembangunan ekonomi. Jadi buktinya apabila Indonesia menjadi presidensi untuk pertemuan G20 yang akan diadakan di Bali pada bulan November ni. Jadi inilah sebenarnya kekuatan Indonesia yang menjadi satu ketakutan pada negara-negara superpower guys. Karena sekarang ni yang saya nampak Indonesia menjadi incaran ya oleh negara-negara superpower ni untuk dijadikan sekutu, untuk dijadikan macam kerjasama, dan apa yang Indonesia sampai disuruh buat pilihan ya, yang saya nampak yang di G7 tu disuruh buat pilihan sama ada memilih Rusia dengan Ukraina. Tapi yang hebatnya Indonesia ni dia kekal dengan pendiriannya yang non-blok, negara non-blok ya, tidak memihak mana-mana. Tetapi apa yang Indonesia bawa adalah dengan caranya sendiri. Jadi bagaimana pula pandangan kalian guys terkait dengan perkara ini? Indonesia siap jadi negara besar saat 60 negara akan hancur akibat inflasi termasuk Amerika. Ini
kekuatannya ada pada negara Indonesia. So, itu saja guys untuk kali ini. Kalau kalian ada cadangan ataupun pandangan, bolehlah komen di bawah. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Semoga Indonesia, Malaysia sentiasa aman, kekal damai untuk selamanya tanpa sebarang masalah. So, kita bertemu lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.